warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pelajaran kimia. Untuk kelas 12 hari ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu tentang sifat koligatif larutan part 2, yaitu tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik kuku. Oke, lanjut. Yang pertama tentang kenaikan titik didih larutan. Nah, kalian pasti sudah familiar ya dengan istilah mendidih. Nah, ternyata titik didih dari larutan itu lebih tinggi dibanding titik didihnya pelarut. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, kembali lagi ke sifat yang dulu Pak bahas, yaitu tentang sifat pengertian dari sifat koligatif larutan, bahwa sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut dalam larutan, sehingga ketika ada zat larut maka titik didihnya akan naik. Nah, pengertian dari kenaikan titik didih larutan adalah selisih antara titik didih larutan dan titik didih pelarut. Nah, jadi selisihnya, bedanya antara pelarut dan larutan, sehingga simbolnya dari kenaikan titik didih adalah delta TB. Nah, dari sini bisa diperhatikan bahwa rumus dari delta TB adalah titik didih dari larutan dikurangi dari titik didih pelarut, karena larutan lebih tinggi dibanding pelarut. Nah, sebaliknya kalau ditanya berapakah titik didih larutan, maka jawabannya adalah TB larutan. Rumusnya adalah titik didihnya pelarut ditambah dengan kenaikan titik didihnya. Seperti ini, bisa dilihat di slide ini. Kemudian delta TB itu adalah kenaikan titik didih. Ingat ya, kalau ada delta depannya maka adalah kenaikan. Tapi kalau tidak ada delta, itu ada TB, maka adalah titik didih. Nah, nanti itu digunakan untuk pembahasan di soal. Selain rumus ini, untuk mencari delta TB, rumusnya adalah M dikali dengan KB, di mana M itu adalah molalitas dan KB adalah kenaikan titik didih mol. Sudah paham ya? Jadi bedakan antara titik didih sama kenaikan titik didih. Kalau kenaikan titik didih simbolnya adalah delta, tapi kalau titik didih simbolnya adalah TB. Seperti itu. Dan yang poin pokok adalah semakin besar molalitasnya, maka kenaikan titik didihnya akan semakin besar. Otomatis titik didih larutannya juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Nah, di sini ada soal kenaikan titik didih dari larutan 5 mol sukrosa adalah. Nah, di sini sudah jelas. Soalnya adalah ditanyakan kenaikan titik didih, ya. Maka yang ditanya adalah delta TB. Ada data molal, ada data KB. Maka langsung ke rumus yang kedua tadi, yaitu delta TB sama dengan M dikalikan KB. M-nya molal sudah ada 5 molal, KB-nya ada yaitu 0,51, tinggal dikalikan, maka 5 dikalikan 0,5 itu hasilnya sekian. Sudah paham ya? Jadi ingat, kenaikan maka delta, katakannya seperti itu. Sekarang yang kedua, tentang ini, sebanyak 60 gram glukosa dilarutkan ke dalam 50 gram alkohol. Jika diketahui titik didih bensinnya adalah 78,5 derajat Celcius dan KB alkohol adalah 1,19 derajat Celcius per mol, berapakah titik didih larutan tersebut? Nah, di sini kata kuncinya adalah titik didih larutan, sehingga titiknya adalah TB larutan. Rumusnya tadi TB larutan adalah TB pelarut ditambah delta TB. Di soal ini sudah ada data titik didih pelarutnya, yaitu benzena sebanyak 78,5 derajat Celcius. Berarti kita tinggal mencari kenaikan titik didihnya atau delta TB-nya. Ada massa, ada KB, maka kita mencari pakai rumus delta TB sama dengan M dikali KB. Ini adalah rumus untuk mencari M, dan inilah KB-nya. Nah, jadi massa terlarutnya adalah glukosa 60 gram, kemudian dibagi dengan MR-nya, yaitu MR glukosa adalah 180, dikalikan 1000, rumus per massa pelarutnya adalah 500 gram.
Kemudian ketemu ini molalnya, KB-nya adalah 1,1. Setelah dihitung ketemunya sekian, 0,79 derajat Celcius itu delta TB-nya. Kemudian kita cari KB, kita cari TB-nya, yaitu titik didih pelarut ditambah dengan delta TB, yaitu 78,5 ditambah 0,75 sama dengan 79,25. Sudah paham? Oke, yang kedua kita akan membahas tentang penurunan titik beku. Nah, apa itu penurunan titik beku? Penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku suatu larutan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa titik beku pelarut itu lebih tinggi dibanding titik beku larutan. Artinya, titik bekunya larutan itu akan semakin minus. Semakin banyak zat terlarut dari suatu larutan, maka titik bekunya akan semakin rendah, semakin minus. Seperti itu. Ya. Kemudian delta TF itu adalah selisihnya, sehingga delta TF atau penurunan titik beku adalah titik bekunya pelarut dikurangi dengan titik bekunya larutan. Nah, dari sini kalau kita ingin mencari titik beku larutan, maka rumusnya adalah titik beku pelarut ditambah dengan penurunannya berapa atau delta TF-nya berapa. Seperti di sini, slide ini. Nah, selain itu untuk mencari delta TF atau penurunan titik beku, rumusnya adalah M dikali KF, di mana M ini adalah molalitas, KF adalah tetapan penurunan titik beku molal. Semakin besar nilai molalitasnya atau semakin banyak zat larutnya, maka penurunannya akan semakin besar, akan semakin minus. Paham ya? Sekarang kita bahas latihan soalnya. Glukosa atau C6H12O6 yang masanya 45 gram dilarutkan ke dalam 250 gram air. Diketahui KFR sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Jika diketahui ARC adalah 12, H1 dan O16, maka titik beku larutan tersebut adalah, nah di sini yang diminta di soal adalah kita harus mencari titik beku larutan atau TF larutan. Nah, tadi rumusnya apa? TF larutan yaitu TF dari pelarut dikurangi delta TF. Nah, di sini pelarutnya apa? Air. Ya, jelas dilarutkan ke dalam 250 gram air. Maka yang menjadi pelarut itu adalah air. Dan kita tahu bahwa air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sehingga titik beku pelarut adalah 0 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai molalitasnya untuk mencari delta TF. Nah, molalitas rumusnya adalah massa dibagi MR dikali 1000 per massa pelarutnya. Itu rumusnya, itu untuk rumus awal. Nah, di sini sudah ditulis delta TF sama dengan KF dikali, ini molalitas ya, gram itu massa terlarut, MR terlarutnya dikali 1000 per P, massa pelarut, ini adalah molalitas. KF-nya adalah 1,86 derajat Celcius per molal, sekian, dikali massa terlarutnya adalah 45 gram, ini MR-nya 180, kemudian dikali 1000 per massa pelarutnya 250 gram, taruh di sini, sehingga kita hitung delta TF sama dengan, ketemunya adalah 1,86 derajat Celcius. Setelah delta TF ketemu, kita cari TF-nya. Tadi rumusnya titik beku pelarut dikurangi delta TF-nya atau penurunan titik bekunya. Karena pelarutnya air, maka suhunya adalah 0 derajat Celcius untuk titik bekunya. Dikurangi delta TF-nya adalah 1,86, sehingga ketemu minus 1,86 derajat Celcius. Sehingga titik beku larutan adalah min 1,86 derajat Celcius. Ya, ingat ya, tadi hati-hati. Kita pahami dulu soalnya, kalau ditanya titik beku maka adalah TF. Tapi kalau ditanyakan penurunan maka delta TF. Sama dengan yang tadi pembahasan soal pertama tadi, kalau pertanyaan kenaikan titik didih maka delta TB. Tapi kalau titik didih larutan maka adalah TB.
jangan keliru. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal kedua. Perhatikan data berikut ini. Ini ada tabel dengan data. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data percobaan di atas, maka besarnya penurunan titik beku larutan ditentukan oleh, nah, ini ada data, ada 3 larutan, ada larutan urea, ada garam gabur, dan larutan gula. Nah, sekarang kita lihat di urea. Di larutan urea ada 2 konsentrasi, 0,1 dan 0,01. Ketika konsentrasinya 0,1, titik bekunya adalah min 0,1686. Ketika 0,01, titik bekunya adalah min 0,0186. Di garam dapur juga sama, dengan konsentrasi 0,1 m, titik bekunya adalah min 0,37. Ketika konsentrasinya 0,01, maka titik bekunya adalah min 0,0372. Nah, dari sini kita bisa lihat, dengan senyawa yang sama, ketika molaritasnya berbeda, maka titik bekunya juga akan berbeda. 0,1 dengan 0,01 besar mana? 0,1 kan? Nah, dan titik bekunya juga akan semakin rendah. Di sini juga sama, 0,1 dikurangi dibandingkan dengan 0,01 besar 0,1, dan titik bekunya juga akan semakin rendah. Di sini bisa disimpulkan bahwa dari data ini, dari 2 data ini, yang menjadi faktornya adalah konsentrasi larutan. Semakin besar konsentrasinya, maka titik DC-nya akan semakin rendah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan nanti bisa langsung mengerjakan soal latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.